Di dalam undang-undang yang ditetapkan, termasuk peraturan pemerintah, termasuk peraturan Menteri Perumahan Rakyat, developer atau pengembang ini harus memberikan fasum. Ya. Harus memberikan fasum. Ini undang-undangnya jelas. Fasum singkatannya apa? Fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu apa saja? 1, taman bermain. Ini untuk anak-anak. Tempat bermain. Atau taman bermain. 2, olahraga, tempat olahraga. Ya. 3, gedung serbaguna, gedung pertemuan warga. Karena rata-rata kalau di perumahan ini, seperti Mas Jati beli perumahan itu kan ukurannya cuma 6x10 toh. Sehingga kalau ada pertemuan warga kan tidak mungkin toh. Seharusnya developer tadi menyediakan paling tidak 2 coupling untuk gedung serbaguna. Sehingga dipakai untuk pertemuan warga atau ketika warga punya hajat. Ini namanya fasum. Tapi kenyataannya saya lihat di berbagai perumahan, developer, ini ada pengkhianatan juga, ada penindasan juga. Bahkan bahasa kasarnya apa? Perampokan. Perampokan apa? Perampokan hak. Karena yang namanya fasum itu adalah hak semua warga yang membeli perumahan tersebut. Apa bentuknya perampokan hak? Yaitu fasum diganti faskom. Apa itu faskom? Fasilitas komunitas. Apa bentuknya? Rumah ibadah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kemarin di Tulungagung, kita mengadakan sarasehan dengan judul Pancasila adalah identitas bangsa dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila merupakan identitas dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tetapi kemarin ketika kita bicara Pancasila di Tulungagung itu baru membahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu berbeda dengan agama. Jadi orang yang berketuhanan itu tidak harus beragama. Orang yang beragama ya juga belum tentu dia sudah bertuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya beragama, tapi malah dia lupa untuk bertuhan. Nah, terkait dengan bahasan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara fakta di lapangan, pemerintah kita malah mengkhianati Pancasila. Terutama dengan adanya peraturan pemerintah yang berbunyi warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Di sini bisa dikatakan terjadi pengkhianatan Pancasila karena Pancasila tidak mengamanatkan bangsa Indonesia untuk beragama. Dan negara kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan agama. NKRI berdasarkan Pancasila. Karena munculnya peraturan pemerintah tersebut yang lebih cenderung berkhianat pada Pancasila. Yang terjadi di lapangan, di masyarakat, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan, banyak sekali intoleransi, banyak sekali pemaksaan-pemaksaan beragama. Ya. Jadi di Indonesia itu pemaksaan beragama itu cukup TSM, terstruktur, sistematis, dan masif.
Nah, karena adanya pemaksaan beragama di yang TSM tersebut, banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa-peristiwa, ada penindasan umat beragama dalam kegiatan publik. Kegiatan publik ini terbagi dua. Kegiatan publik yang diadakan oleh masyarakat, yang notabene tentunya harus mengikuti undang-undang yang ada. Tetapi publik juga bisa berarti adalah negara. Kalau ada penindasan umat beragama di kegiatan publik yang dilakukan oleh masyarakat, tentunya kita prihatin ya. Tetapi sangat lebih prihatin lagi, sangat benar-benar menyesal ya, kalau adanya penindasan umat beragama itu di kegiatan kenegaraan. Nah, karena itu akan coba kita bahas, kita kaji, kita adakan kondotakon, adanya fakta di lapangan, adanya penindasan umat beragama dalam kegiatan publik. Penindasan tersebut seperti apa dan harusnya bagaimana sesuai undang-undang yang berlaku. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak, di Indonesia ini dasar negaranya Pancasila. Di Pancasila tidak ada satupun sila yang bicara agama. Sehingga sangat disesalkan kalau sampai detik ini peraturan pemerintah yang berbunyi warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah ini belum juga dibatalkan, belum juga dihapus. Kita harus kembali pemurnian Pancasila. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum itu, seperti biasa kita buka tembang mocopat. Monggo, Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Jongko ning nusawus awe wangsit winaca dening jalma waskita ing jongko caya bayane jalma tan pungguh wutuh winaca sirnanya sepali dene ingkang waluya perlu samya weruh pitukono lak bebaya mung netepi darmaning urip sejati wasitanya prakuna. Rahayu. Rahayu. Dilanjutkan oleh Bu Nani. Rahayu. Ya iku sahabat kang sejati amarhi dununging sang gesang ing dalem lamun tan bisa weruh takono guru kang sayekti kang wis putus kawruhnya mikan mancing halus
iso aja jroning gesang kuninga marang sangkan paraning dumati perlu sira Rahayu. Terima kasih Bu Nani, Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita kembali bahasan kita. Kita akan mencoba mengkaji, menyoroti, mengkritisi adanya penindasan umat beragama dalam kegiatan publik di Indonesia ini. Nah, para pemirsa, ini saya pakai jaket ini sama Pak Giono ini. Ini jaketnya cukup tebal. Ini diberi oleh salah satu anggota kita, salah satu pemirsa kita yang ada di Magelang. Ya. Kemarin yang diberi 3 orang ini, saya, Pak Sugiono, sama Mas Puji, kameramen. Ya, sehingga yang tampil ini berdua, saya sama Pak Sugiono. Lah ini Mas Anton sama Mas Hadinya belum pakai. Ini pakai Mas Anton pakai rompinya Raket Prasojo, Mas Hadi pakai jas atau jaketnya Raket Prasojo. Nah, putrinya juga belum ini, ya, sehingga bagi para pemirsa, ya, kalau mamanya ingin misalnya memberikan seragam kita, ya, terima kasih. Seragam tadi bisa dalam artian netral, seperti ini yang diberikan Bu Stefan ini kan tidak terkait dengan produk beliau, tidak terkait dengan bisnisnya beliau. Nah, bagi para pemirsa yang kebetulan banyak ingin numpang promosi gitu ya, terkait dengan bisnisnya, itu membuat aja seragam kira-kira berapa ya, 5 atau 10 gitu, di seragam ini terkait dengan entah itu lambang atau apa terkait bisnisnya. Para pemirsa bisa ini kan promosi murah meriah gitu loh. Nah, sehingga nanti bisa dipakai untuk pas rekaman seperti ini. Untuk Bu Stefania, terima kasih atas pemberian jaketnya. Ini Bu Nani itu nagih, sing perempuan kok gak iri, gak dikasih gitu loh. Nah, para pemirsa, itu sedikit guyonan kita lah, sambil kita lakukan bahasan, kajian ya. Kita kembali ke bahasan kita saat ini, yaitu adanya penindasan umat beragama dalam kegiatan publik di Indonesia. Nah, kita soroti yang pertama itu kegiatan publik yang atas nama negara. Apalagi kegiatan tadi bernuansa resmi kenegaraan atau semi resmi lah minimal. Ini terjadi penindasan publik. Ya. Mereka tidak sadar gitu. Nah, masyarakat melakukan penindasan publik dan oknum-oknum pejabat melakukan penindasan publik itu seolah-olah hal biasa gitu. Padahal ini jelas-jelas melanggar dasar negara kita, Pancasila. Contohnya apa saja? Nanti para pemirsa silakan kondotakon ya, di Sanggar juga kondotakon apa saja kegiatan publik yang berbau kenegaraan yang di situ ada penindasan umat beragama. Contoh ya, pada waktu peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu ada penindasan umat beragama. Kenapa? Satu ya, mereka ini kan memperingati Hari Kemerdekaan. Ini bicara kenegaraan, bicara kebangsaan. Tapi faktanya dalam memperingati tadi ya, kadang-kala tempatnya tidak netral. Ya, tempatnya di tempat ibadah agama tertentu, tidak netral. Ya. Atau kadangkala tempatnya netral di jalan.
Tetapi isinya juga tidak netral. Isinya berisi tentang pembacaan ayat-ayat suci dari kitab suci agama tertentu. Padahal apa? Ini acara kenegaraan, memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini kan jelas negara. Dan dasar negara Republik Indonesia tadi adalah Pancasila, bukan agama. Tapi kenapa ada yang tempatnya tidak netral di tempat ibadah agama tertentu, sementara bangsa Indonesia ya agamanya tidak sama. Kalau toh umpamanya dia bilang ini kan mayoritas, no. Apakah namanya mayoritas terus berhak menindas yang minoritas? Apa asu gede terus menang kerai? Nah, di mana letak keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Di mana kita memegang komitmen bahwa negara kita adalah negara Pancasila, berdasarkan Pancasila? Di mana letak komitmen kita dengan Sumpah Pemuda? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tentunya seharusnya ya kita memperingati hari kemerdekaan tadi di tempat netral. Jangan di tempat ibadah agama tertentu. Terus isinya pun jangan pembacaan ayat-ayat suci dari kitab suci agama tertentu yang notabene bahasanya bukan bahasa Indonesia. Rata-rata bahasa Arab. Loh, kita ini bukan bangsa Arab kok. Kita ini bangsa Indonesia kok. Berarti apa? Kita sudah mengkhianati Sumpah Pemuda. Kita sudah mengkhianati Pancasila. Pancasila jelas tidak ada satu pun sila bicara agama. Sumpah Pemuda jelas kita ini bangsa Indonesia bukan bangsa Arab. Sumpah Pemuda jelas kita bersumpah satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kita pakai bahasa Arab dalam berdoa? Emang Tuhan cuma ngerti bahasa Arab saja? Apa Tuhan nggak ngerti bahasa Jawa? Apa Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia? Bangsa ini benar-benar banyak pengkhianatan. Dan itu dimulai oleh oknum-oknum di pemerintah. Ini acara memperingati kemerdekaan ini dilakukan oleh masyarakat, tapi ini acara kenegaraan. Bahkan seringkali adanya pembacaan ayat suci agama tertentu, tetap bahkan lagu-lagu kebangsaan pun bahkan tidak dilantunkan kadang-kala. Seharusnya di situ dilantunkan minimal Indonesia Raya. Terus Tanah Airku, lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu patriotik. 17 Agustus, ini tidak ada. Terjadi penindasan umat beragama. Seolah-olah umat beragama lain tidak boleh. Nah, daripada menindas umat beragama lain seharusnya karena ini acara kenegaraan, ya udah kita bicara negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Gak usah ngomong ke agama apapun gitu loh. Berdoalah dengan bahasa Indonesia karena ini kita bangsa Indonesia. Kita sudah bersumpah satu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus pakai bahasa Arab? Terus lagi kalau yang diadakan negara, entah itu di kantor-kantor pemerintahan, itu terjadi penindasan. Ketika doa, saya melihat beberapa kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, ya. Entah itu adanya pembekalan. Kita sebagai LSM kan sering diundang oleh pemerintah mengikuti entah itu workshop, ya. Diadakan oleh pemerintah dan memakai anggaran negara, ya. Apalagi kalau udah menjelang tutup tahun itu seperti menghabiskan anggaran daripada hangus anggarannya kadang-kala.
itu seringkali dalam acara-acara tersebut ya, itu juga terjadi penindasan umat beragama. Diadakan doa gitu ya. Selalu yang berdoa cuman dari agama tertentu saja. Agama lain tidak diberi kesempatan untuk berdoa. Seharusnya bagaimana? Ya nggak usah ada doa agama. Karena agama itu ranah privasi kita, pribadi kita. Orang mau beragama atau tidak itu tidak ada masalah kok. Di Indonesia orang nggak beragama boleh kok. Sesuai dengan Pancasila kok. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 itu jelas. Warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jelas kata-katanya tuh hak. Yang namanya hak itu bukan kewajiban. Hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Oh, namanya hak kok. Coba baca lagi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Di situ jelas hak. Yang namanya hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Karena hak itu beda dengan kewajiban. Sehingga benar-benar pemerintah dengan menerapkan peraturan pemerintah itu benar-benar pengkhianatan Pancasila. Dan itu terus akan banyak rentetannya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya bagaimana? Kita sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, memang benar. Ya. Sebelum kegiatan acara atau penutupan acara ditutup dengan doa boleh, dibuka dengan doa boleh, tapi doanya jangan pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Doanya doa netral. Jangan doa atas dasar agama tertentu. Terus lagi dalam kegiatan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, bahkan juga masyarakat ini. Seorang pejabat memulai pidato, memberikan salam. Lucunya, dia selalu memakai salam agama tertentu. Satu agama saja. Sementara salam agama lain tidak dipakai. Nah, akhir-akhir ini saya lihat dipelopori oleh, yang saya dengar tuh mulai presiden lah, mulai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Wapres kita Gibran itu salamnya dipakai semua. Mulai dari Assalamualaikum, Salam, Namo Buddhaya, Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, dipakai semua. Ya, ini kalau menurut saya masih mendingan. Tapi tetap kalau saya tidak sepakat juga gitu loh. Kenapa? Karena negara kita negara Pancasila. Negara kita bukan negara agama. Kenapa kita harus pakai salam agama? Walaupun semua salam agama dipakai. Tapi masih mendingan lah daripada cuman pakai satu salam agama tertentu saja. Yang lain nggak digubris. Ini masih mendingan. 6 ya yang pakai ya. Assalamualaikum, Salam. Salam itu otomatis Kristen sama Katolik ini. Swastiastu Hindu, Namo Buddhaya Buddha, Salam Kebajikan itu Konghucu, Rahayu. Ya. 6 dipakai ya. Ya, masih mendingan. Tapi tetap menurut kajian kita ini tetap bertentangan dengan Pancasila. Saya jadi teringat ketika saya ngobrol dengan Jenderal Untung Suropati. Katanya beliau kalau memberikan salam itu tidak mau pakai salam agama ketika beliaunya masih dinas. Salamnya apa? Ya selamat siang, selamat pagi. Ini kan jelas salam netral ini. Dan pakai bahasa Indonesia gitu. Atau ditambah apa? Selamat pagi, selamat malam, salam Pancasila. Atau tambah lagi merdeka. Ini menandakan kita bangsa Indonesia gitu loh. Dan yang berdasarkan Pancasila. Jadi penindasan umat beragama di kegiatan publik di Indonesia itu banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Terus ada lagi penindasan umat beragama. Contoh ini ya. Entah itu di perusahaan-perusahaan
ya. Terutama di properti ini, perumahan-perumahan. Di dalam undang-undang yang ditetapkan, termasuk peraturan pemerintah, termasuk peraturan Menteri Perumahan Rakyat, developer atau pengembang ini harus memberikan fasum. Ya. Harus memberikan fasum. Ini undang-undangnya jelas. Fasum singkatannya apa? Fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu apa saja? 1. Taman bermain. Ini untuk anak-anak. Tempat bermain. Atau taman bermain. 2. Olahraga, tempat olahraga. Ya. 3. Gedung serbaguna, gedung pertemuan warga. Karena rata-rata kalau di perumahan ini, seperti Mas Jati beli perumahan itu kan ukurannya cuma 6x10 toh. Sehingga kalau ada pertemuan warga kan tidak mungkin toh. Seharusnya developer tadi menyediakan paling tidak 2 coupling untuk gedung serbaguna. Sehingga dipakai untuk pertemuan warga atau ketika warga punya hajat. Ini namanya fasum. Tapi kenyataannya saya lihat di berbagai perumahan, developer, ini ada pengkhianatan juga, ada penindasan juga. Bahkan bahasa kasarnya apa? Perampokan. Perampokan apa? Perampokan hak. Karena yang namanya fasum itu adalah hak semua warga yang membeli perumahan tersebut. Apa bentuknya perampokan hak? Yaitu fasum diganti faskom. Apa itu faskom? Fasilitas komunitas. Apa bentuknya? Rumah ibadah. Ini kan perampokan hak gitu loh. Ya. Ini saya lihat di beberapa perumahan itu. Fasum loh kok diganti faskom, rumah ibadah. Berarti apa? Haknya para pembeli rumah tersebut yang agamanya beda, ini kan dirampok haknya. Setelah itu ketika mengadakan pertemuan warga di situ, di rumah ibadah tadi, berarti apa? Ada penindasan lagi dalam umat beragama. Karena warga yang membeli rumah tersebut tidak semua agamanya sama. Seharusnya apa? Agama itu ranah pribadi. Kita tidak benci pada orang yang beragama. Tetapi ini kita bicara tentang undang-undang, kita bicara tentang peraturan yang benar. Kita bicara tentang dasar negara. Kalau terjadi penindasan umat beragama di kegiatan publik, kita berkhianat pada Pancasila. Berkhianat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita berkhianat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak adil dan beradab. Kita terjadi perampokan hak. Kita berkhianat pada persatuan Pancasila. Karena dengan agama tadi, bangsa ini menjadi terkotak-kotak. Ada perampokan hak sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Banyak sekali penindasan-penindasan yang terjadi di masyarakat kita. Entah kita sadar atau tidak. Apalagi ketika bicara tentang hal lain, contoh ya, ada kepala daerah yang mempersulit pendirian rumah ibadah agama tertentu. Karena kadangkala dia ngikuti perintahnya sang guru agama dia. Katanya itu nanti kamu dosa, kamu kalau mengizinkan pendirian rumah ibadah lain katanya. Padahal ketika dia tanda tangan pendirian rumah ibadah lain, yang tanda tangan itu kepala daerahnya, bukan dirinya pribadi. Saya kasih contoh umpamanya ini taruhlah kasus kemarin di mana ya, yang di wali kota Bogor atau di mana itu. Nah,
ketika sang wali kota Bogor tadi tanda tangan pendirian rumah ibadah tertentu, itu yang tanda tangan itu kan wali kota Bogor, bukan personalnya tadi. Atau contoh kemarin yang cukup rame ya di Solo, waktu wali kotanya Mas Gibran, ada gereja disegel ya, ditutup, langsung beliaunya buka. Pendirian rumah ibadah beliau bantu kelancarannya. Karena ketika wali kota Solo tanda tangan tentang pendirian rumah ibadah, itu yang tanda tangan kan wali kota Solo. Dan wali kota Solo itu tidak beragama. Kalau Mas Gibrannya beragama. Jadi harus kita punya pilah-pilah. Jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden di Indonesia ini tidak beragama. Terus sekarang presiden Indonesia itu tidak beragama. Tetapi Pak Prabowo sebagai personal boleh beragama. Sehingga sangat kita sayangkan munculnya kegiatan sebagai contoh ya. Pada beberapa tahun yang lalu wali kota Malang yaitu Pak Anton mengeluarkan SE, surat edaran wali kota, sholat berjamaah. Ini kesalahan fatal. Karena wali kota Malang itu tidak beragama. Kalau Antonnya boleh beragama. Terus Bupati Malang mengadakan kegiatan resmi Bupati Subuh Keliling. Ya. Loh, Bupati Malang itu tidak beragama. Kalau Sanusinya boleh beragama. Kalau Sanusi mengajak teman-temannya sholat subuh, silahkan. Tapi jangan atas nama Bupati Malang. Anton ngajak teman-temannya sholat berjamaah, silahkan. Ini wali kota yang dulu itu. Tapi ketika dia mengajak secara resmi sampai membuat SE wali kota, ini salah. Ini terjadi pengkhianatan. Ini terjadi penindasan umat beragama. Nah, banyak sekali penindasan umat beragama di kegiatan publik di Indonesia. Coba sekarang kita kondo takon. Atau ada yang memberi masukan apa saja. Coba kita cermati, kita supaya sadar diri kalau terjadi pengkhianatan, terjadi penindasan, terjadi perampokan hak dalam kegiatan umat beragama di publik ya di Indonesia ini. Nah, ini siapa dulu yang mengkondo takon? Bu Nani, Pak Giono, mumpung mic-nya di sebelah kanan. Rahayu. Beragama itu tidak sama dengan berketuhanan. Agama itu bagian dari budaya. Agama bagian dari budaya. Apakah juga ketuhanan itu bagian budaya juga? Mau dijelaskan apa bedanya beragama dan bedanya berketuhanan? Nah, tadi dikatakan adanya pemaksaan kehendak. Padahal agama itu menurut saya itu suatu hal yang privasi, rahasia. Mestinya itu tidak usah diungkap. Agamaku opo, agamamu opo, itu rahasia kita pribadi, karena itu tujuan kita sendiri-sendiri, tidak sama, itu jelas. Kalau dikatakan bahwa setiap warga negara berhak menentukan keyakinan masing-masing. Tapi kalau di situ ditentukan diharuskan memilih agama yang diakui oleh pemerintah, sedangkan hati nurani ini bertentangan. Itu namanya pemaksaan, itu juga perampokan. Apakah itu nanti ada hubungannya dengan karma juga? Juga ini pengalaman saya di kampung. Itu secara umum itu mereka itu tidak sadar kalau itu juga adanya perampasan hak. Karena secara umum tadi dikatakan contohnya itu hari kemerdekaan.
di situ pasti doanya itu tidak secara umum, otomatis satu agama tertentu yang seolah-olah ada penggiringan mindset bahwa hasil kemerdekaan itu karena umat beragama itu gitu ya, seperti itu saya sudah umum mendengarkan mereka itu mengajak ayolah yang hadir itu diberi pencerahan bahwa kemerdekaan itu bukan karena Allah saya itu karena perjuangan para pejuang kita memang. Ayo paling tidak mereka digiring untuk cinta tanah air atau diajak menyanyikan lagu wajib seperti tadi yang dikatakan penjenengan tadi, itu mestinya seperti itu. Saya sangat setuju, tapi itu tidak pernah. Begitu bahwa songgong dikumpulkan terus didoain, ya doanya ya itu tetap seperti itu. Nah, disitulah adanya suatu penindasan yang mereka tidak merasa. Itu sepertinya mereka itu merasa benar. Nah itu menurut penjelasan gimana? Bagaimana caranya mengingatkan mereka bahwa setiap ada acara itu jangan doa itu saja. Terus karena ini berkat karena pemberian dari karena Allah. Jujur saja saya itu maksud sih lah perjuangannya seperti itu sampai titik darah penghabisan di mana banyaknya pahlawan yang gugur musuh karena itu gitu loh. Nah waktu itu di mana di mana Tuhannya waktu kok tidak menolong supaya tidak jatuh berguguran. Matur nuwun. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Saya jadi teringat ada sebuah video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu mengingatkan kita bahwasanya terjadi perampokan pada negara ini, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi dulu teks asli pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata Allah, tetapi Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Saya jadi teringat masa saya remaja, yaitu SMP. Mohon maaf, malah saya SD kalau nggak salah. Saya sering menjadi pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketika guru bahasa Indonesia saya ini berlatar belakang agama Islam, saya selalu ditekankan supaya bilang Allah. Kan di situ ada kata-kata atas rahmat Allah kan gitu. Nah, itu yang di pembukaan Dasar 45 yang dirampok itu. Ya. Tapi pernah saya punya guru bahasa Indonesia itu yang latar belakang agamanya Kristen. Dia mendoktrin saya supaya bilang apa? Atas rahmat Allah. Ya, ini kan terjadi kerancuan, ada terjadi kelucuan gitu loh. Masa Undang-Undang Dasar 45 bacanya tergantung siapa gurunya. Kan biasanya dalam upacara itu yang diserai tugas untuk menyiapkan murid yang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan guru bahasa Indonesia. Ini saya alami sendiri itu waktu saya kecil itu. Waktu itu SD kelas 5, 6 atau SMP itu. Ketika guru bahasa Indonesia saya itu berlatar belakang agama Islam, saya didoktrin untuk bicara atas rahmat Allah. Tapi pernah saya punya guru bahasa Indonesia itu yang berlatar belakang agama Kristen. Dia mendoktrin saya supaya saya membaca apa? Atas rahmat Allah. Nah, padahal ini negara loh. Kan kacau seperti ini. Kacau dan lucu gitu loh. Nah, di sini kita tidak menistakan agama tertentu, tapi yang kita kritisi adalah perilaku manusianya.
Apalagi ternyata ada perampokan dalam negara. Kenapa tag awalnya adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kok diganti menjadi Allah atau Allah? Tergantung guru bahasa Indonesia tadi berlatar belakang agamanya apa. Sementara kemerdekaan negara Indonesia ini atas berkat perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang berguguran. Ya. Dan memang yang membacakan itu Bung Karno. Sehingga kami juga tidak sepakat ketika ada seorang keluarga Bung Karno mengatakan, kalau saja Bung Karno tidak membacakan proklamasi, bangsa ini masih jadi bangsa budak katanya. Ini kan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Yang akhirnya apa? Bangsa kita menjadi benci ini pada orang yang ngomong tadi. Ya. Memang waktu itu yang membacakan, yang menjadi proklamator itu Soekarno-Hatta. Yang membacakan itu Soekarno. Tapi bukan berarti tanpa Soekarno bangsa ini tidak merdeka, masih menjadi bangsa budak. Waktu itu kebetulan saja karena setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Tetapi kalau saja tidak ada para pejuang yang berjuang bareng, memang siapa Soekarno? Gitu loh. Semuanya berjasa kok. Kita memang akui Soekarno-Hatta itu proklamator. Tapi kalau terus keturunannya merendahkan bangsa Indonesia secara umum kan ya kita jadi tersinggung tuh kita ini. Sampai mengatakan kalau saja Soekarno tidak membacakan proklamasi kemerdekaan, bangsa ini masih jadi bangsa budak. Ini kan seolah-olah kan menghina, mengesampingkan, mengarti kecilkan para pejuang-pejuang yang berguguran tadi. Lebih baik bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Hormati kita semua. Bung Karno kita hormati sebagai proklamator, tapi jangan merendahkan pejuang-pejuang yang lain gitu loh. Dan harus kita kembalikan teks asli Undang-Undang Dasar 45 tadi. Kemerdekaan bangsa ini hasil dari perjuangan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan diganti Allah atau Allah, tergantung guru bahasa Indonesianya. Seperti pengalaman masa kecil saya tadi gitu loh. Apalagi ketika bicara fakta, ini saya pernah melihat channel YouTube-nya Lia Lestari. Pada tahun 1940 Pak, sampai tahun 1950 dan didukung adanya semacam sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1940 ya. Itu umat Islam di Indonesia itu cuma 20%. Bahkan sampai detik ini pun dari bukti hasil pemilu, parpol-parpol yang berlatar belakang agama Islam itu cuma dapat 26%. Jadi yang mayoritas itu agama KTP. Dan memang negara kita negara Pancasila. Sehingga apa yang disampaikan Bu Nani tadi ya kita benar-benar prihatin. Ya. Bukan berarti kita pelecehan agama tertentu, tidak. Tapi kita mencoba meluruskan. Meluruskan fakta yang ada. Negara kita adalah negara Pancasila. Sekarang coba geser sebelah kiri, Mas Hadi dan Mas Anton. Rahayu. Ini Kondo juga takon. Biasanya ada hari-hari tertentu itu ada yang
nutup jalan. Nggih. gitu. Jadi kadang kan juga mengganggu aktivitas umum. Nggih. Nah, saya juga kadang mikir kan tempat ibadahnya kan banyak. Nggih. Nah, kenapa kok di jalan? Nggih. Gitu. Apakah nggak cukup? Nggih. Nah, kalau nggak cukup kan lapangan juga masih ada. Nggih. Ya, kita Nggih. ceremu Nggih. Rahayu. Terima kasih Mas Rahayu. Ya. Mas Anton. Rahayu kayaknya sudah jelas sih. Menurut saya mengapa ada penindasan itu karena merasa dia itu mayoritas, Iya. jadi menindas yang minoritas. Saat ini kan yang mayoritas itu kan beragama, katakanlah agama A. Iya. Apakah mungkin suatu saat kalau agama O atau yang lain itu merasa mayoritas, apakah juga menindas yang minoritas? Iya. Itu aja. Nggih. Terima kasih Mas Anton. Untuk pertanyaannya Bu Nani, bagaimana kita mencerahkan mereka? Itu kita jawab terakhir gitu setelah dari hasil kesimpulan. Tadi kan Bu Nani ada pertanyaannya bagaimana kita mencerahkan mereka, menyadarkan mereka kan begitu. Jadi hasil kesimpulan kita bagaimana caranya kita nanti harus mencerahkan mereka, menyadarkan mereka. Nah, Mas Hadi ini karena memang pekerjaannya di jalan ya, servis sprinter kemana-mana ya, itu mirip dengan pekerjaan saya yang saya harus keliling kemana-mana. Itu memang kita sering terganggu itu. Jalan ditutup untuk kegiatan agama tertentu. Nah, karena KTP kita itu kan bagian dari agama itu tadi. Saya pernah kok ikut acara mereka. Ternyata apa? Jalan ditutup gitu ya. Tempat ibadahnya kosong kok. Jadi tempat ibadahnya tuh kosong, dipindah ke jalan gitu loh. Ini kan berarti kan terjadi arogansi tersendiri gitu loh. Lah kalau memang tujuannya itu arogansi atau show power ya tentunya mereka tidak terpikirkan untuk apa istilahnya, kenapa seperti yang dikatakan Mas Hadi tadi, kenapa kok tidak di tempat ibadahnya saja? Kalau tempat ibadahnya nggak cukup, kenapa kok tidak di lapangan? Gitu. Wong lapangan juga banyak gitu loh. Dan saya lihat ini terjadi akhir-akhir ini. Dulu tuh masa kecil saya ya, itu kalau mengadakan kegiatan-kegiatan agama, karena masa kecil saya kan saya juga termasuk aktivis agama saya ini. Ini kalau mengadakan kegiatan ya di tempat ibadah, nggak cukup di lapangan. Ya. Sekarang enggak, penutupan jalan. Hari raya nutup ibadah hari raya ya tutup jalan gitu. Padahal lapangan banyak. Kenapa kok nggak pakai lapangan? Kenapa dia harus merugikan orang banyak? Ini benar Bu Nani tadi. Ini ada penindasan, ini ada perampokan. Coba kita hitung, ya. Yang melakukan ibadah agama tertentu tadi, itu kalau dihitung-hitung ya, ini nggak banyak. Paling banter itu mereka ratusan Pak. Paling pol kadang-kadang cuma 500 orang. Ya. Saya lihat itu. Taruhlah 1000 gitu aja udah. Padahal saya lihat nggak ada 1000 kok. Hanya ratusan ya. Nah, sekarang kita hitung kerugian masyarakat. Karena jalan tadi ditutup, ya, masyarakat tuh harus memutar lewat jalan lain. Berarti masyarakat tadi rugi apa? Rugi waktu, ya, rugi tenaga, rugi BBM. Apalagi pernah terjadi ketika saya mau pergi ke Bali, di Lumajang jalan ditutup, diputer melingkar, jalannya makadam, jelek. Apa yang terjadi? Kita kerugian ban, aus, kaki-kaki rusak. Ya. Coba kita hitung kerugian masyarakat. Dengan mobilitas masyarakat kita saat ini yang begitu padat, rata-rata 1 menit ini akan lewat mobil itu 1 menit per 1 menit. Ini rata-rata mobil itu lewat itu 5 saat ini. Bahkan lebih, kadang 10 per 1 menit. Anggap aja 10
Sepeda motornya ini paling tidak 30. Karena memutar tadi, dia tadi rugi waktu, rugi tenaga. Kalau dia bisnis akhirnya terlambat, rugi duit. Kalau memutar jalannya makadam terjadi keausan ban, keausan kaki-kaki. Ya, ada yang berobat. Terus karena memutar tadi dia rugi bensin, BBM. Kerugian per pengendara. Ya. Kalau mobil paling tidak itu taruhlah kita hitung BBM-nya saja, belum yang lain. BBM-nya saja umpamanya 1 liter. Kalau sepeda motor taruhlah 1/4 liter. 1 liter taruhlah sekarang kita hitung 10. Tadi kita hitung 10 mobil per 1 menit. Ya. Berarti mobil 10 toh, berarti ruginya 10 liter per 1 menit. Sepeda motor 30. Taruhlah ruginya 1/4 liter. 2.500 kali 30. Berarti berapa itu? Nah, 2.500 kali 30, 75.000. 750.000. Ya. Yang mobil tadi 10 1 liter kali 10 liter. 10 liter kali 10 100. Yang sepeda motor 75 Bu, cuman 75.000 per 1 menit. Berarti kerugian masyarakat berapa tadi? 175.000 per 1 menit. Kadang-kala jalan ditutup, ini minimal 24 jam. Kadang-kadang bahkan kalau saya lihat itu seperti di Kepanjen atau di mana tuh kadang-kadang ditutup 2 hari. Anggap saja ditutup 24 jam. 24 jam kali 60 menit. Berapa tadi kerugian? Kita hitung. Kerugian masyarakat itu 1 hari bisa miliaran loh. Ini kan perampokan ini. Siapa yang melakukan ini? Yang merasa mayor. Belum tentu mereka mayor. Karena faktanya di lapangan yang mayoritas itu agama KTP, bukan mereka. Mereka seringkali berperilaku seperti falsafah tadi. Asu gede menang kerai. Asu gede menang bengoke gitu loh. Bengoke banter gitu loh. Ini falsafahnya seperti itu, bukan saya menyamakan mereka seperti anjing ya. Ini hanya peribahasa. Peribahasanya wong Jawa. Itu terjadi seperti asu gede menang kerai. Loh kalau seperti itu ya, apakah kita seperti, mohon maaf, seperti anjing? Kita ini manusia loh ya. Manusia seharusnya kudu ngewongke wong, kudu memanusiakan manusia. Jangan merasa diri kita besar, jangan merasa diri kita mayor. Jangan sampai kita seperti anjing tadi, asu gede menang kerai, asu gede bengok bantere. Kita ini manusia loh. Sehingga kita harus kembali ke Pancasila, jangan kita khianati Pancasila. Jangan terjadi penindasan bahkan perampokan umat beragama gitu, di kegiatan-kegiatan publik. Sehingga kalau seperti ini ya, bangsa ini tidak benar-benar sadar akan kembali ke Pancasila, yang terjadi ya seperti yang dikatakan Mas Anton tadi. Saat ini yang merasa mayor, saya garis bawahi, yang merasa mayor. Karena faktanya mereka tidak mayor kok sebenarnya. Yang mayor itu tetap agama KTP kok. Mereka merasa mayor, bengok banter, merasa menang kerah, ya. Terus menindas yang minor. Nanti ya, kalau terjadi cokro manggilingan, perputaran zaman, yang tadi merasa mayor terus menjadi minor, apakah terjadi seperti itu? Berarti apa? Solusinya cuman kembali ke kemurnian Pancasila. Saya jadi teringat, saya membaca sesuatu yang ada di negara Spanyol. Negara Spanyol itu dulu dikuasai oleh agama U.
sampai ratusan tahun. Mereka melakukan arogansi-arogansi seperti itu tadi. Dalam perkembangannya akhirnya umat agama O tadi kalah. Berganti umat agama A. Sehingga saat ini generasi muda Spanyol ini begitu seperti antipati terhadap agama O tadi. Sehingga kalau kita lihat berbagai berita di Spanyol ya, terutama di Cordoba, itu di sana ada banyak sekali bangunan-bangunan. Ini pernah jadi masjid, pernah jadi gereja. Tergantung umat agama mana yang sedang berkuasa. Apakah Indonesia akan seperti itu? Kok rasanya miris gitu loh. Saat ini yang merasa mayor agama O, terus melakukan penindasan, perampokan terhadap umat agama minor. Terus kalau nanti terjadi gantian agama A yang mayor, apakah agama O akan ditindas juga? Nah, rasanya miris. Karena itu ayo kita tegakkan, kita murnikan Pancasila. Nah, bagaimana kita harus menyadarkan mereka? Mereka adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita sudah sepakat satu bangsa Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbangsa satu bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab. Berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kita adalah satu saudara. Dan yang kita sudah bersumpah satu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tumpah darah Indonesia tadi, mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Ini harus kita pegang teguh, ini amanat leluhur kita ini. Jangan sampai bangsa ini hancur berantakan. Jangan sampai terjadi pengkhianatan, Pancasila menjadi pilar. Harus kita tegakkan kembali, kita murnikan kembali. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar. Jangan sampai terjadi pembiasan kata-kata yang akan menjadikan bangsa ini akan pecah, akan carut marut, karena pemersatu kita adalah Pancasila. Nah, inilah bagaimana kita mencerahkan, menyadarkan. Semua punya kewajiban. Kita semua punya kewajiban mencerahkan, menyadarkan sesama saudara kita. Kita yang ada di anggota Rakyat Prasojo dengan channel ini kita mencoba mencerahkan, mencerdaskan. Dan juga di grup WA kita selalu kita berikan bahasan-bahasan yang mencerahkan, mencerdaskan. Walaupun ada, saya lihat beberapa anggota kita, bahkan pengurus kita tuh yang berbackground agamis itu ada. Tapi karena yang kita pegang adalah komitmen. Kalau bangsa Indonesia yang kita pegang adalah dasar negara Pancasila. Di Rakyat Prasojo yang kita pegang adalah ADART kita. Jelas ADART kita berbunyi apa? Rakyat Prasojo bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi Rakyat Prasojo itu di ADART-nya berbunyi organisasi Rakyat Prasojo bukan organisasi keagamaan ataupun kepercayaan. Sehingga jelas ini komitmen yang kita pegang, sehingga kita tidak perlu bicara agama atau kepercayaan di grup Rakyat Prasojo. Kita benar-benar bicara yang lebih objektif untuk bangsa ini. Dan di ADART Yayasan Rakyat Prasojo jelas kita berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita terus memberikan pencerahan, penyadaran. Mulai dengan channel YouTube ini, terus di grup WA kita ya, bagi para pemirsa
Yang ingin menghubungi kita, ingin gabung, silahkan hubungi nomor WA di deskripsi. Sering saya baca itu bagaimana kita mau komunikasi. Nah, kadang-kadang mereka belum membuka deskripsi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerdasan, pencerahan, supaya tidak terjadi lagi penindasan bahkan perampokan. Ya, kalau bisa ya bersuara. Saya kan juga kebetulan juga membeli rumah di perumahan. Saya lihat itu terjadi perampokan seperti itu. Kita juga sudah berupaya untuk menyuarakan, loh, rumah ibadah itu bukan fasum. Sementara undang-undangnya, amanat undang-undang tadi adalah developer, pengembang harus memberikan fasum. Jelas itu, bahkan saya kemarin di berbagai sudut kota itu ada banner besar itu. Pengembang atau developer harus menyerahkan fasum kepada masyarakat. Dan fasum itu hak semua pembeli rumah di situ. Kenapa harus dirampok hak mereka? Terus diganti dengan faskom, fasilitas komunitas gitu loh. Kami sudah bersuara, tapi mereka nampaknya itu tadi wis pokoke, ya repot nek mungsu wong pokoke, golek menangi dhewe, golek benere dhewe gitu loh. Ya akhirnya ya udah, yang penting kita sudah mengingatkan. Mudah-mudahan nanti yang semakin sadar, yang sadar semakin banyak, mudah-mudahan. Seperti yang ditanyakan Mas Hadi tadi kan, setelah kita kaji, lu besar lu kerugian masyarakat, miliatan lu, hanya ditutup jalan 24 jam tadi. Dan yang dibakar itu adalah BBM subsidi. Berarti apa? Ya negara lagi yang rugi. Karena dengan BBM disubsidi tadi kan uang negara yang dibakar. Akhirnya yang rugi siapa? Ya tetap bangsa Indonesia, tetap negara Indonesia. Hanya karena ulah kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak sadar, merasa dirinya benar, yang lain salah. Merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, yang lain tidak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Oh, Bu Nani, monggo. Saya itu kadang yang mikir-mikir, masa sih mayoritas itu ada di KTP gitu. Yeah. Kalau kita mau mendata, mau sensus kan tidak mungkin tanya satu persatu, Yeah. atau gimana. Itu kan tadi sudah saya katakan itu rahasia. Yeah. Nah, setelah saya pelajari, saya pikir suatu daerah itu kan bisa dihitung, misalnya tempat ibadah. Kadang ya tidak penuh. Tapi kenapa pada saat hari-hari besar tertentu orangnya banyak sekali, bahkan itu sampai menutup jalan yang dikatakan Mas Hadi tadi. Nah, ini suatu kesimpulan bahwa mereka itu setiap hari-hari biasa itu tidak keluarnya hanya hari-hari itu. Jadi 101. Jadi seperti itu. Saya kira itu menurut jalan pikiran saya. Disitulah saya membuktikan apa yang dikatakan itu memang benar. Saya itu mengalami sendiri. Seperti saya contohnya sekarang ini. Ya karena ada sungkanisme sama mantu sama anak. Akhirnya hari tertentu. Jadi hari biasa itu ya kosong. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Buktinya kalau yang mayoritas itu agama KTP, bukan agama AOI, itu banyak buktinya. Satu, lihat rumah ibadah pada keseharian kosong. Kadang-kadang yang pembacaan ayat suci agama tertentu tadi pun di toa itu pun pakai flash disk, ya. Orangnya kosong, kecil, sangat. Itu pertama. Yang kedua, bukti lain, pemilu jelas. Nah, yang mayoritas tetap nasionalis. Ya. Nah, kemarin itu ada penelitian. Saya share di grup kita ya, bahwasanya agama yang merasa mayor tadi, yang benar-benar menjalankan aturan agamanya,
itu tidak lebih dari berapa kemarin? 13%. Itu ada penelitiannya ya. Dari 26% tadi yang menjalankan aturan agamanya itu cuma 13%, berarti cuma separuh gitu. Ya. Ini fakta gitu loh. Tergantung mereka, kita semua mau nggak kita jujur mengakui gitu loh. Nah, kalau mereka mengakui ya tentunya dia akan membenarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga saya seringkali kadang-kadang dijapri oleh pemirsa itu, bahwasanya, bener kata jenengan gini-gini ya. Ya apa yang kita sampaikan ya kita harapkan adalah sebuah kebenaran. Tetapi kalau salah silakan beri masukan, karena kami adalah lembaga kajian. Konsep kami adalah kondotakon. Kami tidak mendogma, kami tidak mendoktrin. Kalau apa yang kami sampaikan adalah sebuah kebenaran mutlak. Yang kita sampaikan memang kita harapkan adalah sebuah kebenaran, tapi bukanlah kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah. Kalau ada yang salah, silakan kondotakon. Kami tidak menutup itu, daripada Anda nggak cocok marah-marah, memaki-maki dengan kata-kata kotor dan kasar, malah menandakan indikator SDM Anda rendah. Itu sering kesama Mas Puji itu banyak kata-kata kotor, kasar itu dihapus itu, karena menandakan apa? Indikator Anda malah SDM-nya rendah. Anda nggak cocok, silakan. Apa yang kita sampaikan bukan kebenaran mutlak kok, bukan kebenaran absolut kok. Silakan kondotakon. Kita adalah lembaga kajian. Kayak kemarin contoh aja, saya salah mengartikan Homo sapien itu karena gerahamnya mirip sapi, katanya sapi gitu. Terus di kondotakon sama pemirsa diberitahu, Pak, yang dimaksud sapien itu bukan sapi, tapi sapien itu adalah yang manusia yang sudah mulai berpikir cerdas. Karena manusia-manusia dulu, manusia-manusia purba itu kan kecerdasannya itu hanya sekedar mereka hidup ya, mereka cari makan ya hanya metik buah. Mereka makan seadanya. Mereka yang dikatakan Homo sapien itu ketika manusia tadi mulai berpikir cerdas, mereka bercocok tanam. Jadi tidak hanya bergantung pada alam. Ini namanya Homo sapien. Bukan karena gerahamnya mirip geraham sapi gitu. Tapi manusia yang sudah mulai berpikir cerdas, mereka mengenal bercocok tanam. Karena kalau Homo Pithecanthropus erectus ini belum Homo sapien. Dia hanya makan dari bergantung pada alam, dengan memetik buah. Terus bergeser lagi mereka berburu, ya. Bergeser lagi mereka mulai bercocok tanam. Ini namanya Homo sapien, berpikir cerdas. Ini ada pemirsa yang memberikan masukan. Nah, itu yang saya inginkan, daripada Anda nggak cocok marah-marah berkata kotor kasar malah menandakan indikator SDM Anda rendah. Kita diberi masukan nggak marah kok, nggak tersinggung kok, malah kita terima kasih kok, karena kita lembaga kajian gitu. Ya, ada lagi yang disampaikan? Sampun? Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar-benar mampu memberikan pencerahan, penyadaran pada bangsa ini. Jangan terus berlangsung adanya penindasan, bahkan perampokan umat beragama di kegiatan publik di Indonesia ini. Terutama yang kegiatan-kegiatan berbackground kenegaraan. Acara-acara yang bernuansa kenegaraan. Jangan memberikan contoh adanya penindasan dan perampokan umat beragama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.